Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Menangis. Kenyataan ini merobek hatimu. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Oke? Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Four of Cups. Kartu kedua, di sini ada Three of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Four of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Strange. Kartu kelima, di sini kita punya Page of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Knight of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Wands. Oke, Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Menangis, kenyataan ini merobek hatimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya King of Wands. Nah, kartu ini menggambarkan keinginan yang besar, kemauan yang kuat di dalam dirimu untuk membawa kemajuan, untuk meningkatkan kualitas diri, serta untuk temukan kebahagiaan dan kenyamanan di dalam kehidupanmu kembali. Dikarenakan mungkin kamu telah banyak mengalami yang namanya luka, yang namanya gagal, yang namanya dihantam habis-habisan oleh keadaan dan situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga pada saat itu kamu benar-benar merasa terpuruk, merasa hancur, dan merasa sendirian. Makanya kamu mulai memiliki keinginan yang besar, komitmen yang baik untuk bisa menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, untuk bisa meraih setiap kemajuan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Nah, kenapa tiba-tiba ada kemauan yang kuat? Kenapa tiba-tiba muncul komitmen yang baik ini di dalam dirimu? Nah, mungkin ini dikarenakan suatu peristiwa beberapa waktu lalu di dalam kehidupanmu yang benar-benar menyayat hati dan perasaanmu. Oke? Kamu dihadapkan dengan kenyataan bahwa dengan ketidakpunyaanmu, dengan keterbatasan finansialmu, kamu mengalami sebuah luka yang begitu hebat dan dahsyat. Dan seketika luka itu membuat keterpurukan secara finansial terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, mungkin selama ini kamu telah banyak berjuang, telah banyak berusaha di dalam mempertahankan hubungan asmaramu, di dalam menyayangi, memberi kenyamanan untuk pasanganmu selama ini. Dengan kesabaran, dengan cinta, dengan pengorbanan, dengan kerja keras, kamu berikan setiap kenyamanan, setiap kebutuhan kamu lengkapi dengan sangat baik. Bahkan perhatian dan kasih sayangmu tidak berpengaruh banyak di mata pasanganmu. Karena apa? Karena dia selalu salah gunakan kesabaranmu. Karena dia selalu salah gunakan kasih sayang serta perjuangan yang kamu berikan untuknya selama ini. Karena apa? Karena dia selalu memiliki banyak cara untuk menyakitimu.
Dia selalu memiliki banyak alasan untuk pergi, untuk mengkhianati, untuk membohongi dan membodohimu. Sampai-sampai dia selalu bermain hati, bermain api di belakang. Dan pada satu ketika dia mengatakan bahwa dia ingin pergi darimu. Dia ingin tinggalkan hubungan ini, biarkan kandas di tengah jalan begitu saja. Dikarenakan orang lain. Dikarenakan dia lebih memilih materi, finansial, kekayaan. Dan dikarenakan dia lebih memilih posisi dan jabatan yang jauh lebih baik daripada kamu. Jadi kamu tidak memiliki kesempatan, memiliki cara untuk menahannya agar jangan pergi dari sisimu. Dan dia hengkang, dia melangkah pergi begitu saja. Dan seketika kamu merasakan kehancuran yang begitu dalam di dalam hatimu. Dan seketika kamu benar-benar merasa terpuruk dan merasa sendirian. Oke? Tetapi dengan peristiwa inilah, semakin hari, semakin berjalannya waktu, kamu mulai berpikir dan mulai sadar. Oh, mungkin yang dilakukan pasanganku pada saat itu bisa jadi benar ya. Karena aku juga belum punya apa-apa. Aku juga bukan siapa-siapa. Nah, jadi kamu mulai ikhlaskan, mulai relakan kepergiannya. Dan dengan begitu, kamu tunjukkan kepada dunia bahwa kamu bisa bangkit dan berkembang. Dan bukan tidak mungkin kamu akan mampu tunjukkan kepada pasanganmu bahwa kamu juga bisa menjadi lebih baik dari orang yang dia pilih pada saat itu. Dan benar saja, kamu mulai memiliki keinginan yang besar, kemauan yang kuat, komitmen yang baik untuk terus maju dan berkembang. Sehingga terjadilah peningkatan dan kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Dan kamu mulai bisa memperbaiki hubunganmu dengan lingkungan, dengan orang-orang terkasih, dengan sahabat karib, dengan keluarga, dan dengan siapapun. Kamu mulai bisa menjalin hubungan dengan sangat baik. Maka semakin banyak kemudahan, semakin banyak peluang, semakin banyak kesempatan yang terbuka lebar untuk dirimu. Dan seketika terjadilah kemajuan secara finansial yang sangat signifikan di dalam kehidupanmu. Dan bukan tidak mungkin, ya, peristiwa ini akan mengantarkan kamu pada beberapa orang, ya, lawan jenis yang mungkin akan tertarik kepadamu. Yang akan mengantarkan kamu pada suatu titik di mana kamu bisa memilih seseorang yang terbaik untuk mengisi kekosongan hatimu. Dan bukan tidak mungkin peristiwa ini akan membuat pasanganmu pada saat itu yang tinggalkan kamu merasa menyesal pernah abaikan kamu. Oke? Nah, inilah mungkin salah satu kenyataan yang memang sempat merobek hatimu. Sempat membuatmu menangis terseduh. Tetapi dengan peristiwa inilah kamu menyadari bahwa kamu harus bisa tunjukkan pada siapapun, tunjukkan pada dunia bahwa kamu bisa bersinar dan akan bisa temukan kebahagiaanmu lagi di dalam kehidupanmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi memang pada saat kamu berjuang, pada saat kamu mengalami yang namanya kesendirian, ya, ditinggal oleh pasangan, ya, ditinggal oleh teman-teman dekat, ada keterpurukan secara finansial, begitu ya, kamu mengalami yang namanya situasi yang tidak nyaman, ya, kamu merasa jenuh, kamu merasa bosan, merasa serba salah, ya, dan merasa apapun yang kamu lakukan seolah-olah tiada berguna, seolah-olah salah saja, begitu ya. Nah, tetapi ini tidak berlangsung lama, ya. Tetapi hal ini hanya berlangsung beberapa waktu saja. Karena apa? Karena kamu adalah seseorang yang mau belajar dari keadaanmu. Kamu mau berproses dan kamu mau berkaca ke dalam dirimu.
Kamu bertanya ke dalam hatimu, apakah aku ingin selamanya seperti ini? Dan jawabannya adalah tidak. Makanya di kartu bottom tadi, kamu mulai memiliki keinginan yang besar untuk maju dan berkembang. Dan benar saja, kamu mulai bisa bangkit dan keluar dari situasi yang tidak nyaman menuju situasi yang lebih baik, yang lebih bisa kamu kendalikan, dan situasinya akan lebih positif dan berkembang daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, kan benar saja. Setelah kamu keluar dari rasa jenuh, rasa bosan, situasi yang tidak nyaman, kamu mulai temukan ya beberapa kemajuan, beberapa peningkatan di dalam kehidupanmu. Dan kemajuan dan peningkatan inilah sepertinya yang akan membuat kamu kembali happy, kembali senang, ya, kembali bersemangat di dalam menjalani hari-harimu. Dan bukan tidak mungkin kamu akan temukan kebahagiaan di dalam hati dan perasaanmu karena sudah ada beberapa orang lawan jenis yang ada di sekitarmu saat ini yang sepertinya terpikat, yang sepertinya terkoneksi dengan dirimu. Karena mungkin mereka melihat ada inner beauty yang kembali terpancar, ada sinar terang di balik dirimu yang saat ini selalu muncul di saat kamu berkomunikasi, di saat kamu melakukan kegiatan, di saat kamu memperlakukan orang dengan sangat baik. Sehingga beberapa orang ini sepertinya mulai mencuri-curi perhatianmu. Dan inilah mungkin saatnya kamu untuk berbahagia kembali dengan cara memilih yang paling tepat. Yang mana kira-kira yang akan kamu jadikan seseorang untuk mengisi relung hatimu yang kosong. Oke, jadi siapakah beberapa orang ini? Ya bisa dari lingkungan mana saja. Bisa orang dekat ataupun orang jauh. Bisa orang lama ataupun orang baru. Jadi sesuaikan dengan kondisi teman-temanku Scorpio masing-masing. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, jadi ya, meskipun saat ini kamu ditutup matamu, ya, kamu ditutup telingamu, ditutup mulutmu, tetapi kamu tetap bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik dengan hati dan perasaanmu. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Meskipun kamu sedang dikecewakan, sedang terluka, sedang mengalami trauma di dalam hubungan asmara, tetapi masih banyak hal-hal yang baik yang bisa kamu lakukan untuk kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Dan bukan tidak mungkin kamu akan temukan kembali kebahagiaan di dalam perasaanmu, untuk hati dan perasaanmu. Karena dengan kemajuan finansial, dengan perbaikan ekonomi, kamu akan mampu memilih seseorang yang terbaik, bahkan yang jauh lebih baik dari pasanganmu pada saat itu. Oke, kita lanjut ya. Kartu yang keempat. Di sini kita punya Strength. Nah, ini menggambarkan kamu akan mampu taklukkan hal apapun, taklukkan siapapun, taklukkan lingkungan manapun, ya, dengan kekuatan yang kamu miliki, yaitu kamu memiliki kekuatan untuk bisa menaklukkan hati orang-orang dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan kejujuran, serta dengan kelebihan dan kekuranganmu tanpa kamu tutup-tutupi. Sehingga apa yang kamu tampilkan hanyalah lugas, jujur, dan apa adanya. Dan dengan begitu, kamu akan mampu menaklukkan hati siapapun, sehingga mereka ingin selalu bekerja sama, ingin selalu membantu, ingin selalu mempermudah apapun kegiatanmu. Karena kamu tidak pernah tutup-tutupi, kamu tampil apa adanya. Nah, inilah kekuatan yang kamu miliki, sehingga wajar jika saat ini ada beberapa orang lawan jenis yang benar-benar takluk, yang benar-benar terkoneksi karena pesonamu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, jadi apapun harapanmu, apapun mimpimu, apapun cita-citamu, sepertinya akan mampu kamu wujudkan satu demi satu. Karena apa? Karena kamu telah mampu fokus, mampu intens di dalam meraih semuanya. Nah, jadi kamu tidak lagi terbebani pemikiranmu oleh sebuah hubungan yang tidak jelas,
oleh pasangan yang selalu memiliki tingkah yang tidak baik. Nah, justru kamu akan semakin bisa fokus, semakin bisa berikan yang terbaik untuk hal-hal yang lebih berguna, untuk hal-hal yang lebih baik untuk hidupmu. Jadi, apapun mimpimu, apapun harapanmu akan bisa kamu wujudkan dan kamu penuhi hadir ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, ini menggambarkan semangat ya. Ada semangat, ada energi yang besar di dalam dirimu untuk terus maju dan berkembang. Tampak di kartu ini, kamu bisa menunggangi dengan gagah berani banteng yang begitu perkasa, banteng yang begitu liar. Tapi kamu bisa duduk di atas punggungnya dan mengendalikan banteng ini dengan sangat baik. Nah, inilah kekuatan, inilah semangat, inilah energi yang besar di mana kamu bisa melakukan hal-hal baik di dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu membawa kebahagiaan, membawa kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu setelah kamu dikoyak-koyak, dirobek-robek hatimu karena kenyataan, karena keadaan yang begitu pahit, yang begitu membuatmu terluka. Tetapi itulah proses, itulah pembelajaran di mana kita selalu bisa mengambil hikmah terbaik dari setiap keadaan kita yang lalu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.